Malam ini kita akan membahas terkait dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Maluku Utara, dan ini menjadi salah satu pertumbuhan ekonomi tertinggi lebih tinggi dari nasional ya tentunya, dan juga dikatakan oleh Presiden Republik Indonesia kita Pak Jokowi bahwa ini ekonomi tertinggi di dunia ternyata. Oke, untuk itu saya akan mengundang ketiga narasumber kita. Ada Bapak Aidil Adha dari Kepala BPS Provinsi Maluku Utara. Oke, kita sambil menunggu untuk bergabung dari ketiga narasumber tersebut, akan saya sampaikan bahwa malam ini kita bincang terkait dengan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara, dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia ternyata. Bentar ya. Oke, sambil menunggu untuk ketiga narasumber kita bergabung ya, Sobat Kalesang. Untuk informasi bahwa untuk Sobat Kalesang yang bergabung, jika nanti sudah telah bergabung bersama kita ketiga narasumber tersebut, Anda juga bisa langsung menanya melalui mention di kolom komentar di Kalesang Official. Yang sudah bergabung jangan lupa like dulu, mengikuti, follow Instagram Kalesang Official tentunya. Oke, kita sambil menunggu. Oke, telah bergabung bersama kita Pak Aidil dan Pak Eko. Saya akan mengundang kedua narasumber ini. Telah kami mengundang dari Kepala Bank Indonesia, Pak Eko. Selamat bergabung Pak Eko dan Pak Aidil. Oke, selamat bergabung Pak Eko. Oke, selamat malam Pak Eko. Selamat bergabung Pak Eko. Selamat malam, assalamualaikum. Ya, Pak Aidil lagi di jalan Pak. Apa suara saya jelas ya? Iya, jelas. Suara Pak Eko jelas. Pak Aidil bisa dengar suara saya ya? Oke, bisa. Ini lagi di jalan. Pak Eko, apa kabar Pak Eko? Sehat Pak Aidil. Oke. Siap. Pak, untuk tidak membuang waktu, karena mungkin Pak Aidil sekarang lagi di jalan ya, menuju Surabaya. Oke. Jadi sambil kita menunggu dari pengamat ekonomi Pak Muhtar Adam, beliau belum bisa bergabung. Nanti kita sambil jalan dulu nih ya Pak. Nanti untuk sobat kalian yang sudah bergabung, jika Anda ada pertanyaan yang mau disampaikan nanti bisa langsung di-mention. Dan kita, Pak Eko sama Pak Aidil, kita nanti sambil membacakan mention dari sobat Kalesa yang sudah bergabung di live kita ya, dan akan dijawab oleh narasumber kita malam ini. Oke, baik, terima kasih sobat Kalesa yang sudah bergabung. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tertinggi di sektor pertambangan ya, seperti itu ya. Ini untuk siapa? Nah, seperti itu. Mungkin nanti lebih jelas lagi disampaikan oleh kita terlebih dahulu dari Kepala Statistik Provinsi Maluku Utara, Bapak Aidil Adha. Mungkin Pak Aidil, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih terkait dengan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang saat ini yang digaung-gaungkan oleh semua. Karena kemarin Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa pertumbuhan kita di triwulan 2 ya, di 27,74 kalau saya tidak salah ya, nanti oleh itu di triwulan dan itu merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi, lebih tinggi dari nasional, dan secara dunia kita juga seperti itu. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih detail oleh Pak Aidil. Pak Aidil dipersilahkan, mungkin bisa jelaskan terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita yang untuk triwulan kedua dan ekonomi tertinggi di sektor pertambangan seperti apa, mungkin agar
masyarakat kita khusus Maluku Utara juga bisa mengetahui bahwa ternyata pertumbuhan ini apa yang kita harus lakukan seperti itu. Oke, persilakan Pak. Oke. Makasih Mbak Yunita. Suara saya bisa didengar ya? Bisa Pak. Siap nih, mohon maaf lagi di jalan di ini. Jadi pertumbuhan ekonomi kita itu pada dasarnya semuanya ditopang oleh sektor pertambangan dan sektor industri tambang. Nah, kalau kita lihat sebetulnya kita harus melihat tren sebelum adanya tambang dan industri tambang. 2018 ke sini sudah karena ekonomi kita keluarkan misalnya tambang, sebetulnya Maluku Utara itu hanya tumbuh 6% tanpa tambang dan industri tambang. Jadi kalau tanpa tambang dan industri tambang, kita itu hanya 6,17%. Sehingga kalau kita lihat sebetulnya buat siapa, nah itu saya sudah susah juga Mbak Yuni tanda jawabnya. Buat siapanya gitu. Efeknya kemana? Yang jelas pada saat ini 27% itu kan kebanyakan itu dari tambang dan industri tambang yang logikanya itu punya perusahaan, ya, punya perusahaan. Nah, tetesannya kemana ke masyarakat kita, kalau kita BPS nggak bisa ngelihat sejauh itu, karena itu bisa saja bisa dilihat lagi oleh teman-teman dari universitas, apakah 27% itu netes ke masyarakat atau tidak. Yang jelas kalau kita lihat tanpa tambang dan tanpa industri pengolahan, kita hanya tumbuh 6,17%. Itu Mbak Yunita sementara ya. Oke, baik. Halo, baik. Bisa dengar? Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya kita berada di angka 28,33 ya, sebelum 27,74 ya Pak. Ya, dengar saya. Gimana Mbak? Oke, baik, koneksi kita agak ini ya. Pak, sebelum kita akan membaca mention dari Sobat Kaleseng yang sudah bergabung, mungkin saya langsung dulu kepada Pak Eko yang sudah bergabung. Pak Eko, mungkin bisa dijelaskan sedikit dengan pertumbuhan kita yang begitu tinggi, apa yang perlu kita lakukan? Apakah dengan pertumbuhan tinggi ini kita seharusnya masyarakat mendapat peluang ini untuk memanfaatkan dengan pertumbuhan ekonomi yang di seluruh kalangan, atau seperti apa yang harus kita bijaki terkait dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi kita yang begitu drastis atau begitu tinggi dari kabupaten kota provinsi lainnya? Ya, makasih. Panggilnya apa nih, Sobat Kalesang atau bagaimana? Sobat Kalesang aja. Iya. Mungkin bagi Sobat Kalesang yang ikut acara malam hari ini, tadi Pak Aidil, Kepala BPS juga sudah menyampaikan, memang pertumbuhan ekonomi kita di tahun sampai dengan triwulan 3 lalu ya, itu sangat tinggi. Pak Presiden juga menyampaikan kan dalam berbagai kesempatan, makanya jadi ramai isunya, karena memang Maluku Utara tinggi sekali pertumbuhannya. Memang karena adanya industri tambang. Jadi dan industri tambang ini kan inisiatif pemerintah pusat ya. Jadi tidak terlepas dari kebijakan pemerintah secara makro ya. Memang dan secara Indonesia kita beruntung sebenarnya dengan adanya Maluku Utara, dengan kontribusi Maluku Utara, karena kita tahu negara-negara lain sekarang ini mengalami perlambatan pertumbuhan. Bahkan diprediksikan tahun depan tuh sebagian negara tuh resesi gitu. Atau pertumbuhannya melambat berturut-turut lebih dari 2 kali. Dan kami juga memproyeksikan di Bank Indonesia bahwa pertumbuhan ekonomi dunia tahun depan itu lebih rendah dibanding tahun ini. Kalau tahun ini perkiraannya pertumbuhan ekonomi dunia itu bisa 3%, tahun depan akan di bawah 3%, akan 2,6. Jadi memang kondisi di luar sana itu tidak indah sebenarnya sekarang. Dan Indonesia cukup beruntung sebenarnya.
kita masih tumbuh cukup tinggi, masih di atas 5%, dan itu salah satunya karena kebijakan pemerintah yang memprioritaskan diantaranya hilirisasi produk domestik gitu. Maksudnya hilirisasi kekayaan alam, pemanfaatan kekayaan alam, salah satunya nikel. Jadi dengan adanya larangan ekspor nikel yang dilakukan beberapa tahun yang lalu, kemudian pengembangan industri secara masif dalam beberapa tahun terakhir ya, dimulai dari Morowali mungkin ya, sebelum kita di Maluku Utara kan di Sulawesi Tengah dulu, dan Sultra ya, Sulawesi Tenggara, baru ke Maluku Utara. Namun ternyata kebijakan itu dampaknya sangat positif, bisa menyelamatkan ekonomi kita ketika yang lain pada resesi. Pertumbuhan ekonomi kita masih sangat baik, dan ekspor kita ya kontributornya ya memang ada kelapa sawit masih gitu, tapi dari sisi komoditas itu salah satu yang dibanggakan pemerintah yaitu nikel salah satunya. Dan karena itu wajar pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara tinggi, karena basis kita sebenarnya sebelumnya kan bukan ya mungkin nikel ya, tapi kan tidak terlalu besar ekspornya atau exposure-nya. Begitu jadi prioritas pemerintah, maka investasi masuk dengan jumlah sangat besar dan ekspor juga sangat besar gitu. Sehingga memang struktur ekonomi kita berubah di Maluku Utara akibat dari kebijakan pemerintah. Dan di satu sisi itu memberikan dampak yang baik bagi ekonomi pemerintah, bagi ekonomi nasional ya, dampaknya bagus. Kita juga tahu bahwa tetangga kita Sulawesi Tengah itu pertumbuhannya juga bagus di awal-awal. Sampai sekarang pun masih belasan persen. Sampai saat ini. Tadinya juga mungkin di atas 20%. Karena tadinya basis ekonominya kecil, hanya tadi pertanian dan beberapa komoditas tertentu gitu ya. Basis ekonomi kecil, tiba-tiba ada investasi besar-besaran ya, otomatis pertumbuhan ekonominya melompat gitu. Nah, ya bagi nasional ini sangat baik karena polisinya itu sangat bagus gitu ya untuk ke depan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dan tinggal tantangannya di Maluku Utara, bagaimana kita bisa memanfaatkan kesempatan yang sudah diberikan ini, kesempatan yang hadir di Maluku Utara dengan baik. Itu tantangannya, dan mungkin nanti bisa sambil diskusi ya, Sobat Galesang, dan juga nanti mungkin Pak Muhtar misalnya bisa lebih diskusi lagi bagaimana kita memanfaatkan peluang ini. Jadi pertumbuhan itu konsekuensi dari kebijakan pemerintah pusat, dan kebijakan itu bagus membawa berkah bagi ekonomi Indonesia saat ini. Namun bagi Maluku Utara PR-nya adalah bagaimana caranya supaya itu bisa dimanfaatkan lebih baik lagi bagi pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke, baik Pak Eko, ini menarik nih. Seharusnya masyarakat kita, ekonomi kita khususnya sektor tambang ini ya, agar mendongkrak sektor ekonomi lain. Oke, sebelum kita membaca mention dari Sobat Galesang yang sudah banyak mention yang masuk di kolom komentar kita akan berlanjut ke Pak Motar Adam yang sudah bergabung. Selamat malam, Pak Motar Adam. Selamat malam, Assalamualaikum semuanya. Ya, enaknya saya panggil Bang aja ya. Ya, biar lebih mudah Pak Mutarnya. Iya, biar lebih mudah. Siap. Tulak tua. Baik, Bang Ota mungkin bisa dijelaskan sedikit nih, tadi sudah disampaikan oleh dari Badan Statistik Provinsi Maluku Utara dan juga Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita yang di triwulan 2 mencapai 27,74% ini dan disumbang oleh sektor pertambangan. Ini merupakan peluang yang harus masyarakat kita Maluku Utara. Ini Yuli kenapa 26 ya? Bagaimana 26 menaikkan apa Dok? 26 ekonomi kita. 26 koma. Pada begitu. Bang Ut, kita bisa jelaskan sedikit terkait dengan pertumbuhan ekonomi ini yang dalam kajian seperti apa nih? Apakah pertumbuhan ekonomi ini baik untuk masyarakat kita atau hanya menguntungkan?
beberapa orang. Bang Otan bisa Halo? dengar suara saya, Pak? Ya, bagaimana? Terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita nih yang tinggi di sektor tambang. Oh, kalau tumbuh di sektor tambang itu sudah dari dulu sudah diprediksi. Sejak awal sudah diprediksi. Kita kan punya national policy yang mau melakukan hilirisasi dari nikel. Karena hilirisasi dari nikel, kalau tidak salah, polisinya itu yang ori 0,5 itu kan. Pak Eko sama Pak Kepala BPS tahu lah. Karena kebijakan itu kalau tidak salah efektifnya per 1 Januari. 1 Januari 2020. Sebelum kita mengetahui akan ada COVID. Kita baru tahu ke COVID kan per Februari 2020. Nah, pemerintah kita mengeluarkan kebijakan untuk melakukan hilirisasi. Nah, ini membaik. Artinya bahwa selama skasi di daerah kita, di negara kita. Pasti tumbuh kan? Karena ada proses hilirisasi, lalu mencapai tahun 2020 per 2019, secara ekonomi kita kan didominasi di sektor pertanian. Bahwa tambang kita nyusul ikut pelan-pelan, yes. Masih di sektor tambang waktu itu kita masih mengirim banyak bahan baku ke luar negeri. Lalu Jokowi menetapkan proses hilirisasi yang efektifnya per 1 Januari penyesuaian. Saat itu kan kita booming atas impor. Impor kita banyak sekali karena proses smelter. Itu juga mulai dari kuartal 1 atau di kuartal 3, 4 di periode 19 sebenarnya juga sudah mulai bergerak masuk. Nah, sampai sekarang kita lagi menghadapi sebuah keadaan di mana growth ekonominya lagi terus membaik. Problem kemudian kita tidak memanfaatkan momentum ini dengan baik. Kita lengah di soal ini karena pertumbuhan ekonomi kita yang tinggi itu kan disumbangkan dari Halmahera Tengah. Tapi kan Halmahera Tengah angka kemiskinan paling banyak di situ. Nah, kita lupa bertanya begitu, kenapa miskinnya di situ? Karena ternyata pergerakan ekonomi, kalau Pak Eko kan nyatat-nyatatnya isi inflasinya. Nah, yang Pak Eko pantau kan inflasinya. BPS-nya dapat mandatori di sini. Kita lupa di Halteng itu tumpukan manusia banyak, pergerakan kegiatan ekonominya banyak, supply-nya rendah, demandnya tinggi atas ledakan migrasi lalu marketnya menjadi tidak stabil. Nah, harga yang bergerak sangat tinggi itu justru ada di sana. Ya. Enak kalau mereka-mereka yang bekerja di sektor tambang kan mendapatkan harga yang seimbang dengan penyedia. Tetapi yang tidak bekerja malah dapat tekanan. Nah, kita bicara inflasi kan kita juga lupa menginformasikan kepada publik posisi inflasi kita itu sebenarnya di angka berapa. Bukan di inflasinya, di harga kita itu harga sudah ada di angka berapa. Kita sudah pada posisi mahal. Kalau kita naik 1% saja, kita sudah di atas. Karena memang harga kita sudah di atas. Jadi jangan lihat kalau inflasinya cuma 2-3%. Iya, tapi harga kita sudah di atas. Jadi kita sudah, tingkat kemahalan kita sudah repot. Teman-teman di BPS itu kerasa betul itu, karena mereka tidak dapat tunjangan kemahalan tuh. Kalau teman
teman-teman di Bank Indonesia mah aman-aman aja tuh. Tapi yang di BPS itu ketar-ketir, mereka tabungannya habis. Mendingan kerja di Jambi ya Pak. Daripada di Ternate, Jambinya harganya masih stabil. Ternate sudah kemahalan. Repot, tabungan kosong kita. Nah, inflasi mau bergerak berapapun, kita sudah di atas. Nah, fenomena itu juga terjadi di sana. Nah, di saat yang sama kita pergerakan harga yang di Haltim, Halteng, Halsel. Ini kan semua kawasan tambang ini. Nah, kita lupa bahwa masyarakat kita itu ada di kopra, di bawah pohon para-para. Mereka menggantungkan hidup dari kelapa. 600 semua. Jadi kalau kita mau bikin keseimbangan, kalau Pak Eko tadi, kalau udah sempat saya dengar Pak Eko bilang, kita mesti cari momentum ini, kita cari sumber pertumbuhan ekonomi baru. Agar bisa meng-short ini keadaan ini. Saya biasa beberapa kali saya buat jadi sederhana saja. Nomor 3 ya. Andai kata BPS dan Pak Eko, saya barangkali nimbrun-nimbrun ikut-ikutan deh gabung. Kita bikin renegosiasi. Kalau kita bisa ekspor nikel 5 kontainer, bisa tidak? Kita punya satu kontainer ikan. Jadi kita main di rasio 5 kontainer ekspor nikel. Kita punya 1 kontainer kelapa. Kita punya 1 kontainer cengkeh. Kita punya 1 kontainer pala dan ikan. Nah, masyarakat kita ada di sektor itu. Sehingga kita menjaga stabilisasi harganya, kita lalu membuat, kan kita juga semua tahu, pasar Tiongkok itu pasar yang gede. Kalau itu kita tidak bisa lakukan, ya. Ya, artinya bahwa sudah seharusnya pemerintah kita hadir bagaimana untuk mendorong apa tadi yang disampaikan, bahwa bagaimana jika ada 1 kontainer bisa ikut ekspor bareng dengan sektor pertambangan, begitu ya, seperti itu ya Pak ya? Ya, tapi kan lalu jangan kopra ya, kita bicara kelapa ya. Iya. Tapi lalu visi kita ingin melakukan hilirisasi. Smelter aja untuk tambang kita bisa bangun. Kita bangun karpet merah untuk para investor. Saya kebayang begini, kalau begitu konsepnya hilirisasi. Bagaimana kalau Bank Indonesia, BPS, saya lagi-lagi ikut nimbrung di belakang, kita bikin 1 kawasan industri Halmahera, seperti Kimanya Makassar, Pak Eko. Jadi kita fasilitasi, karena pemerintahan lokal kita kan ngasih bantuan macam-macam tuh kepada UMKM kita. Tapi karena kita tidak mampu mengkonsolidasi mereka, menjadi sulit tumbuh. Jadi kalau ada IWIP yang strategis nasional, ada OBI yang strategis nasional, di sana ada Harita Group dan kawan-kawan, di Haltim yang ada Antam dengan grupnya, dan di Halmahera Utara ada 4 titik yang luar biasa dahsyat, menggerakkan 26, sekian %. Kalau begitu kita butuh 1 saja. Kawasan industri rempah yang kita bisa memanfaatkan Sidanguli. Lalu kita mainkan market yang sudah ada oleh teman-teman tambang. Dengan begitu kita membuat keseimbangan. Karena yang terasa sekarang, Bu Caca, Pak Eko dan Pak dari BPS, yang paling terasa itu masyarakat kita yang beragama Kristen per hari ini. Hari ini 11. Pendapatan mereka simpan, tapi harga kopra mereka anjlok. Nah, mereka lagi konsumsi niknya nih. Karena kalau kita lihat behavior perilaku dari masyarakat kita, 1 sampai tanggal 15 itu proses belanja. Mereka akan spend pengeluarannya untuk memenuhi Natal dan Tahun Baru. Banyak sekali warga kita yang dari harga yang lebih efisien. Barat, dari Tidore Kepulauan, yang dekat-dekat, sebagian arah ke Tobelo. Tapi tanggal
15-16 mereka udah kembali ke kampungnya masing-masing untuk persiapan Natal pertanggal 25. Nah, ini hari-hari yang tidak nyaman bagi saudara kita yang beragama Kristen, yang pendapatannya di bawah, tapi harganya sudah di atas. Di beberapa Pemda saya minta tolong keluarkan BLT bagi warga miskin. Perlindungannya kepada warga saudara kita yang Kristen agar mereka bisa spend menuju Natal. Nah, ini fenomena-fenomena yang kita rasakan, dan ini sebenarnya bukan hal yang baru, ini fenomena berulang. Nah, cuman tahun ini yang terasa karena kopra kita lagi di bawah saja. Biasa yang di 2018 kita pernah juga kena hal yang sama. Tapi biasanya di Desember harga kopra kita, tapi kopranya turun. Oke. Ini rame di Halmahera. Nah, begitu Pak Caca. Kita ya. Di lapangan bagaimana berusaha dengan bea cukai untuk bagaimana melakukan ekspor agar komoditi lokal itu sektor produk lokal khususnya UMKM maupun di sektor seperti tadi yang disampaikan oleh pengamat ekonomi kita bahwa seharusnya sektor pertambangan ini jadi rujukan bagaimana saya akan baca salah satu mention dari ini untuk mention yang di kolom komentar ini nanti dijawab langsung dari ketiga narasumber kita ya, karena kita bersama karena hal ini juga dibicarakan oleh Presiden Republik Indonesia kita sehingga menjadi viral dan ini harus dapat memanfaatkan sebaik mungkin untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita di sektor lain atau seperti apa. Oke, saya akan membacakan mention dari Geatrip. Oke, Geatrip, apakah tolak ukur keuntungan lihatnya dari pelaporan ekspor dan transaksi perbankan atau dengan melihat real kondisi lingkungan tambang seperti apa? Mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Eko ya, Pak Eko dari mention dari Geatrip. Iya, dua-duanya sobat ya, Kalesan tadi ya, Mbak. Jadi memang kita memang harus melihat kondisi realnya ya. Cuma kan tidak tercatat ya. Kondisi real yang mencatat teman-teman wartawan yang mencatat kondisinya memberitakan gitu ya. Nah, sementara yang dicatat itu di statistik-statistik masuk diantaranya perbankan. Nah, saya mau cerita bahwa tadi Pak bukan Pak ya, Bang Ota, Bang Ota tadi sudah menyampaikan poin penting gitu ya bahwa hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat di Maluku Utara itu mulai persis ketika kita mau pandemi, sehingga memang situasinya sangat-sangat challenging, sangat berat gitu ya. Kalau untuk hilirisasi kan nggak masalah, mereka perusahaan besar sudah kontrak, jadi apapun yang terjadi tetap jalan. Namun menjadi PR bagi pendukungnya, termasuk bagi pemerintah kita juga ya, pemerintah Provinsi Maluku Utara maupun kabupaten gitu ya di sekitar area tambang untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakannya, karena itu pandemi. Kita tahu sendiri ketika pandemi
maka anggaran pemerintah direlokasi semuanya kan untuk penanganan pandemi, lebih ke penanganan pandemi bukan untuk pengembangan ekonomi. Jadi pengembangan ekonominya nggak seberapa gitu, sehingga wajar kalau misalnya terlihat agak tekan ekonomi daerah-daerah sekitar Tambang di Halmahera. Menurut saya sih wajar. Karena dari pemerintah itu sejak 2000 Tengah, Halmahera Selatan, itu pertumbuhannya luar biasa. Jadi apa namanya? Contoh nih ya untuk kredit UMKM. Kredit UMKM kita di Maluku Utara sampai dengan terakhir Oktober ya, sampai dengan Oktober pertumbuhan UMKM kita tuh di Halmahera Tengah contohnya itu sampai 99% pertumbuhannya. Jadi hampir 100% itu baru sampai Oktober. Kalau sampai Desember mungkin udah di atas 100% dibanding tahun lalu ya. Jadi selama 2022 ekonomi kita kan mulai pulih nih. Itu pertumbuhan kredit UMKM perbankan di wilayah Halmahera Tengah itu naiknya mungkin prediksi saya di atas 100% sampai akhir tahun ini. Jadi sudah mulai ada geliat dari sisi perbankan gitu ya, dari sisi masyarakat bisnis di sana untuk menyambut dari tadi apa namanya perkembangan ekonomi yang luar biasa di sana, pertumbuhan yang luar biasa di sana. Larinya kemana kredit UMKM itu? Diantaranya ke subsektornya akomodasi, makan minum. Kan di sana banyak kos-kosan ya mungkin hotel-hotel kecil gitu, kos-kosan, kemudian warung makan, sehingga kredit ke Akmamin, sektor Akmamin itu luar biasa pertumbuhannya. Begitu juga tentunya sektor industri ya, sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan pasti juga ada, khususnya di Halmahera Selatan itu untuk industri dan pertambangan cukup besar pertumbuhannya, pertumbuhan kreditnya bahkan lebih dari 100%. Kemudian tapi kan bukan UMKM. Sementara kalau UMKM itu larinya banyak di sektor Akmamin, kemudian di jasa kemasyarakatan, ini jasa-jasa perorangan ya, jasa masyarakat. Ya namanya banyak tenaga kerja, ada orang pindah ke sana, migrasi ke sana, pasti jasa-jasa berkembang gitu. Jadi dampak ekonominya terlihat kalau dari catatan perbankan. Namun memang kalau kita lihat secara makro tadi ya, catatan di pertumbuhan ekonomi kita memang belum terlihat dampaknya. Tapi dari sisi perbankan sudah mulai terlihat. Memang mayoritas masih modal kerja, kreditnya belum investasi, tapi yang perlu kita ambil adalah semangatnya nih, semangat bahwa hilirisasi itu penting, dan kebijakan nikel kan kita sudah ekspor nikel dari zaman dulu gitu ya, tapi sekarang hilirisasi itu nilai tambahnya luar biasa. Tadi yang Pak Ota usulkan bagus sekali Bang Ota, memang kita perlu kawasan lain yang bukan nikel. Itu tadi makanya yang dimaksud bagaimana caranya menangkap peluang. Ini kan dengan adanya industri nikel yang luar biasa, itu demand itu pasti meningkat, ya kan? Macam-macam gitu ya. Kalau sekarang memang tadi saya sampaikan perbankan misalnya banyak menyalurkan misalnya ke akomodasi ya, ke bisnis akomodasi, makan minum. Tapi kalau saya tanya ke teman-teman yang di Morowali ya, yang sudah lebih awal bangun kawasannya dibanding kita, ternyata itu nggak jangka panjang juga, karena nantinya perusahaan tambang itu dia akan menyediakan mes buat karyawannya kan, sehingga bisnis itu mungkin nggak sustainable juga pada akhirnya. Nah, kita perlu mencari bisnis yang sustainable. Tadi Pak Bang Ota sudah menyampaikan gitu ya, komunitas-komunitas andalan. Kalau kita breakdown Mbak Caca di ekspor kita, itu 99% lebih itu memang itu 70% lebih itu perikanan. Jadi boleh dikatakan komoditas andalan kita yang valid gitu ya, dan kita tahu bahwa pekerja tambang itu juga makan ikan kan. Hanya buat Maluku Utara, ikan kita juga di kemana-mana. Bahkan sebenarnya pencatatan ekspornya tuh
bukan dari Maluku Utara gitu, tercatatnya mungkin dari port yang lain. Ini kan kesempatan. Atau ada demand yang besar di Maluku Utara, kenapa portnya tidak kita pindahkan ke sini misalnya? Jadi kita punya pelabuhan ekspor untuk perikanan, karena demand-nya cukup besar di sini, tidak hanya di luar Maluku Utara. Itu bisnis maksudnya sektor dasar kita yang potensial gitu ya. Kalau yang lainnya, kayak misalnya tadi rempah-rempah, Bang Ota sampaikan, kopra, tadi ada sejarahnya ya memang, dan sayangnya yang tadi saya sampaikan di depan bahwa kami melihatnya pertumbuhan ekonomi dunia ini akan lebih buruk tahun depan. Jadi kalau saya boleh berandai-andai nih, harga kopra tahun depan ya gitu. Jadi itu bukan bisnis yang even sampai tahun depan. Kita nggak tahu kapan kopra itu akan membaik lagi karena permintaan global demand itu turun, sehingga bisnis apapun ya yang orientasi ekspor itu akan berat gitu di tahun depan, kecuali yang tadi yang hilirisasi tadi ya memang ada value added tersendiri gitu ya. Tapi kalau ikan itu potensi pasarnya kan masih luar biasa gitu. Meskipun pertumbuhan ekonomi turun, kita juga punya pasar domestik yang besar, sehingga harga juga menarik gitu, sehingga ini masih potensial. Selain perikanan, dalam arti luas pertanian kita seharusnya juga menjadi penopang. Kita tahu Pak Aidil belum lama rilis ya Pak Aidil ya BPS, bahwa produksi kita itu turun. Padi kita turun. Padahal Mbak Caca, kalau kita lihat di wilayah utara Indonesia lah ya, boleh dibilang utara Indonesia, Sulawesi Utara misalnya, itu nggak punya lahan sawah. Gitu. Maluku nggak punya lahan sawah. Papua Barat nggak punya lahan sawah. Yang punya siapa? Kita, Maluku Utara. Dan Halmahera Tengah Timur itu mungkin udah desain oleh pemerintah zaman masa lalu sebagai lumbung pangan nasional masa depan gitu. Tapi ternyata kejadiannya turun gitu pertumbuhannya. Nah itu kan PR besar bagi kita sebenarnya. Kok ada industri baru, ada demand baru, ada migrasi penduduk ke sini, tapi produktivitas pertanian kita turun gitu. Nggak hanya di padi, nggak hanya di beras ya Pak Aidil ya, yang lainnya juga turun. Ini tantangan besar dan padahal kita punya peluang menjadi lumbung pangan di Indonesia Timur lah, atau Indonesia Timur tapi bagian utara gitu, punya peluang kita menjadi lumbung pangan, namun belum bisa kita manfaatkan secara optimal. Jadi itu tadi Mbak, sektor-sektor yang potensial yang bukan sumber pertumbuhan baru sebenarnya, itu andalan kita di masa lalu, namun belum kita optimalkan dengan baik. Itu mungkin menjadi tantangan dan mudah-mudahan dengan berlalunya COVID ya, pemerintah juga bisa lebih fokus di tahun mendatang untuk mengembangkan itu mungkin. Oke baik Pak Eko, tadi menarik apa yang disampaikan Pak Eko, make sense dengan apa yang disampaikan sama Bang Ota, bahwa karena Maluku Utara kita ketergantungan dari kopra ya, dan ternyata kopra ini permintaan demand sudah mengalami penurunan ya, permintaannya mengalami penurunan seperti itu ya. Untuk apa solusi yang harus kita lakukan? Artinya kopra ini apakah kita harus jadikan produk turunan lain agar tetap bisa bersaing atau seperti apa? Mungkin dari Bang Otan bisa ada tawaran solusi seperti apa agar kopra ini dia bisa jadi produk turunan lain yang masih tetap bisa bertahan. Kita masyarakat Maluku Utara ketergantungan dengan komoditi yang satu ini. Mungkin Bang Otan bisa tawarannya seperti apa, atau ada saran yang perlu disampaikan kepada masyarakat kita gitu. Jadi kalau mau lihat, mohon maaf Pak Eko, kalau kita mau periksa data kembali terhadap data KUR, itu terisi yang main Pak Eko. Dan data pegawai negeri sipil yang atau beberapa pejabat di Maluku Utara itu membeli lahan di daerah sekitar Lelila. Dan mereka ini, kelompok ini, pandemi Delkoas ini, yang akses terhadap dan kelompok ini pula yang menyerap yang namanya KUR itu Pak Eko. Karena ternyata KUR kita itu sama ibu aku kenal dulu ya. Barangkali efek dari kita bersepakat dengan IMF itu ya Pak Eko ya.
Sehingga kita butuh jaminan-jaminan yang terlalu ribet. Yang kedua, masyarakat kita di Maluku Utara sebenarnya memiliki lahan untuk proses agunan. Proses negara sebenarnya prosesnya sudah melalui sertifikat. Tapi problem di perbankan ada lagi minta yang namanya IMB. Di beberapa daerah saya ngotot-ngototan dengan kepala daerah minta gratiskan IMB. Apa maksudnya? Agar memberikan insight kepada masyarakat kita yang lapisan bawah itu bisa mengakses perbankan. Daripada kita kelompok yang di bawah ini mereka untuk bangun rumah dari dulu tidak ada istilahnya IMB-IMB-an. Ketika otonomi sekarang mereka butuh IMB, tapi mereka tidak punya. Nah, kita butuh stimulus pemerintah, ini pemerintahan lokal kita, untuk menggratiskan yang namanya IMB. Apa maksudnya? Untuk kemudahan akses kepada kelompok yang di bawah ini. Kalau tidak, data kurnya kita lihat banyak, tapi yang banyak dapatnya PNS. Para pejabat-pejabat kita yang middle class ini yang mengakses kredit. Dan rebutan lahan di sekitar daerah Lelila. Kalau Pak Eko kebetulan saya ke sana, kalau Pak Eko ke belakang sedikit di Kobe, saya tahu kok siapa pemilik-pemilik tanah di situ. Nah, mereka ini pemain di sini. Tetapi yang di belakang itu, yang masyarakat lokal kita, yang kita berharap kan sebenarnya yang di bawah ini mereka tergerus naik. Mereka kita bisa insight mereka untuk bisa bergerak naik. Tapi mereka tidak punya potensi untuk itu. Nah, memang problem kita di pemerintahan lokal, baik di level kabupaten maupun level provinsi, yang tidak tune in dengan national policy yang ada hilirisasi itu. Kita seolah-olah menghadapi hilirisasi saja, padahal rangkaian proses produksi yang lain ini mesti kita ikuti. Yang kedua, di Pak Aidil barangkali juga saya sudah pernah ngomong, di Pak Eko juga sudah saya ngomong, problem kita tidak sekedar di sektor pendapatan, ada di sektor harga. Di Maluku Utara ini jarak antara kota ke desa kalau kita lewati di atas 5 kilo, itu harga sudah bergerak naik 10-15%. Sementara polisi nasional kita ada insentif yang namanya tol laut. Kita tidak berani membuat satu hal. Padahal sudah kita punya ada kemudahan-kemudahan. Di tol laut kita biayanya lebih murah daripada masuk Ternate. Tapi kok Ternate masih jadi pusat belanja. Padahal logistik ke Ternate mahal. Kalau 20 juta masuk ke Weda cuman 7 juta. Masuk ke Maba, masuk ke Obi. Tapi kenapa harga di masyarakat kita kok masih mahal? Di Eko saya pernah contohkan, harga beras kita beli di Surabaya derek masuk ke sampai ke Morotai cuma kita dapat Rp425 per kilogram. Nah, harga efisien kita, harga ekonomis kita mesti ada di harga 11.000 sampai dengan 12.000. Itu kita sudah dapat, pelaku ekonomi kita sudah dapat return yang cukup, 20-30%. Tapi kenapa harga beras kita di Ternate masih ada di 14? Semakin ke desa semakin mahal. Nah, di ini juga perlu kita pantau. Berbagai fasilitas kita sudah ada, cuma mengkonsolidasikan pemain-pemain itu, mengkonsolidasikan polisi antar kementerian agar tidak sektoral itu ternyata repot seperti kita membabat hutan belantara. Kok ini kok jadi susah? Padahal uang kita ada, di desa ada yang namanya BUMDes. Rata-rata BUMDes ada modal yang di antara 2-300 juta. Kalau kita konsolidasikan, ini puluhan, ratusan miliar untuk menjaminkan konsumsi masyarakat desa kita agar spend mereka tidak terlalu mahal. Bang Ota, artinya bahwa ini ada mata rantai yang harus diputuskan. Seperti itu ya?
Ya, rantai pasok kita juga kita pikirkan yang tadi misalnya Pak Eko bilang, kita punya potensi untuk memproduksi padi dari Pak Aidil itu. Tapi kalau kita lihat lagi data, pertanyaannya, kenapa di masyarakat lo kita tidak pernah ada yang namanya irigasi? Tapi kita mau memaksakan masyarakat lokal kita menanam tanaman pangan. Kalau Pak Eko ke Subaim kan dapat lihat tuh ada irigasinya tuh. Ke Biang. Tapi coba ke Malifut. Tidak ada irigasinya. Ke Wairoro ada. Nah, kenapa sumber air kita besar, misalnya di Halmahera bagian utara, di Galela, petani-petani kita itu justru survive. Mereka, saya terpaksa harus ikut bersama-sama petani, bernegosiasi dengan teman-teman di untuk sosial. Artinya ada motivasi ke situ. Tetapi kita juga perlu berbagai pasti infrastruktur yang namanya irigasi. Bahwa benar Pak Eko dan Pak Aidil, kami ini lahir di Maluku ini sudah lahir datangnya basis ekonominya ke perkebunan. Jadi kita mainnya rempah. Kita memang tidak terbiasa. Tapi kalau kita mau memulai juga fasilitas. Air kita tidak punya. Kita tidak punya irigasi. Tapi kita nyalahkan rakyat kita karena mereka tidak tanam. Akhirnya Pak Eko bikin kerjasama dengan Manado. Akhirnya kita butuh suplai dari Manado. Kebutuhan konsumsi kita ambil dari Manado. Kita ambil dari Makassar. Kita ambil dari Surabaya. Nah, kenapa? Ya iya, karena memang behavior bisnis kita, masyarakat kita memang mainnya ke sektor perkebunan. Kalau kita mau pindahkan mereka ke tanaman pangan untuk mensupport di berbagai industri, problemnya kita irigasi kita juga terbatas. Artinya Gimana? petani kita mindsetnya harus dirubah, Kak. Apakah selama ini pemerintah maupun Bank Indonesia BPS mungkin sudah mencoba ya, namun mungkin mindset masyarakat kita yang harus dirubah. Seperti itu, mungkin mereka sudah terbiasa dengan bercocok tanam di sektor pertanian seperti itu, jadi mungkin mereka Kalau pasar kafe banyak, orang bikin. Nah, kalau begitu potensi. Siapa mau berani nanam kangkung di Sahu? semua ya. Oke. Halo, ya. Ya. Ekonominya. Mungkin masyarakat kita terlalu terbiasa. Nih, saya salah ngomong, bisa-bisa saya diserang juga nih. Oke, baik. Baik dari BPS, mungkin Pak Aidil, ini ada satu pertanyaan, ada mention, bagaimana dengan pertumbuhan kemiskinan kita dari, kalau mau dilihat dari 3 tahun terakhir ada mengalami sedikit penurunan ya dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Ya. Ya, apa yang perlu, apakah dengan pertumbuhan ekonomi ini dan kalau mau dilihat di area Tambang itu masih ada masyarakat miskin nih. Apa yang perlu kita lakukan atau apa yang perlu didorong dengan adanya pertumbuhan ekonomi kita yang begitu tinggi, masyarakat kita di lokasi tambang masih ada yang miskin seperti itu, apa yang perlu dilakukan untuk kita dapat menangani hal ini agar bisa menaikkan satu level lebih tinggi masyarakat yang berada di sektor tambang ini agar mereka terjamin baik secara ekonominya, sosialnya. Mungkin Pak Aidil bisa
sedikit Oke, oke. jelaskan kepada Sobat Kalesang kali ini. Ya, ya, makasih Mbak Yunita. Jadi Sobat Kalesang, sebetulnya tren pertumbuhan kita, pertumbuhan ekonomi kita itu semakin tren kemiskinan, persentase kemiskinan itu sebetulnya semakin lama semakin menurun. Jadi terutama kalau kita lihat dari dua kabupaten yang tinggi kemarin seperti Haltim dan Halteng itu sebenarnya pada periode saat ini mengalami penurunan. Namun kita perlu tahu lagi sebenarnya penurunan ini apakah dikarenakan adanya yang baru masuk ke sana, jadi pekerja yang masuk, itu kan banyak pekerja yang masuk yang atau memang masyarakat di situ yang berubah miskinnya sudah berubah tidak miskin lagi. Nah, itu memang harus mendalami lagi. Mungkin itu zonanya Pak ini abang kita satu itu, abang kota itu. Karena dia kalau zona menelitinya dia gitu. Kalau saya sama Pak Eko angkanya gitu. Kalau sudah di zona situ ya seperti itu. Sama juga seperti yang kemarin saya rilis. Beras kita itu semakin tahun semakin defisit. Tahun 2021 kita hanya defisit 103. Sekarang sudah 108.000 ton. Jadi semakin tahun semakin defisit. Nah, saya setuju dengan Bang Ota tadi. Lah, airnya dari mana? Beliau kan udah keliling tuh. Kalau mau nanam padi harus ada air. Tetapi satu sebetulnya Mbak Caca ya, Mbak Yunita ya, dan Sobat Kalesang. Satu sebetulnya, dalam menghadapi untuk membuat satu kebijakan dan lain-lain, itu tidak bisa parsial. Harus itu seluruh OPD mengerjakan. Misalnya kita tanam suatu barang, tanam padi, tanam kangkung, tanam apapun kata Pak Ota tadi. Lah kita harus perlu pasarnya. Bayarnya siapa? Lah bayar nggak mungkin si petani nyari. Carikan. Dari dinas mana, OPD mana yang bisa mencarikan itu. Sehingga dia ada siklus. Saya setuju kata Pak Ota. Ada pola dia di situ. Dibentuk pola. Jadi tidak hanya bahwasanya suruh nanam padi, kemudian suruh nanam jagung. Terus yang beli siapa? Suruh tanam cabai, yang beli siapa? Itu jangan-jangan nanti kejadian cabainya dihamburin gitu. Karena harganya drop. Pola tanam juga betul. Petani juga harus butuh pola tanam. Kalau semuanya nanam cabai, panennya bareng, harganya anjlok. Nah, yang seperti itu mungkin sudah kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan kalau versinya kita BPS, angkanya begini, apakah pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap kemiskinan? Kita sudah melihat 1% ekonomi tumbuh, itu akan menurunkan 0,01 penduduk miskin. Sebetulnya seperti itu. Nah, tetapi harus kita lihat dulu, ya, pertumbuhan ekonominya ini berkualitas atau tidak. Nah itu, jangan-jangan ekonominya tidak berkualitas karena dikuasai oleh sekelompok perusahaan atau dan lain-lain. Saya kira itu, wah itu enak kali tuh. Brazil kalah Pak Ota itu. Masih ngopi aja. Oke. Saya kira itu ya. Kalau mau dilihat mungkin soal bagaimana kita ini terkait dengan pola tanam dan bagaimana ya tadi yang disampaikan bahwa ternyata kita di tahun ini di 8.000 ton ya. Ternyata kalau mau dilihat dari yang setahu kita mungkin nanti bisa dikoreksi dari ketiga narasumber ya, yang saya tahu ternyata pertumbuhan bukan pertumbuhan maksudnya produksi padi kita yang mengalami penurunan ternyata petani sudah tidak mau menanam. Seperti itu ya. Sebelumnya dari petani yang menanam padi kemudian beralih lagi ke yang lain seperti itu. Dan banyak juga ternyata susah untuk bagaimana kita mengajak petani untuk menanam padi sehingga kita di Maluku Utara mengalami penurunan akan hal ini juga ya. Seperti itu ya. Pernah dilakukan Bank Indonesia bagaimana mendorong masyarakat untuk bertanam seperti itu. Yang pernah saya pernah di lapangan saya temukan seperti itu. Mungkin ini dari tanggung jawab pemerintah kabupaten kota maupun provinsi nih. Bagaimana merubah mindset petani kita agar bertanam. Yang dulunya mereka nanam padi, sekarang mereka udah nggak mau karena mereka sudah punya kerja lain. Sehingga ternyata padi kita juga mengalami penurunan ya. Ini jadi mungkin semoga ini juga didengarkan oleh pemerintah
kita agar menangkap hal ini ya. Oke, baik. Mungkin kita sudah berbicara soal kemiskinan, soal produksi pangan dan sebagainya. Saya akan bacakan salah satu mention ini terkait dengan soal pertumbuhan ekonomi dari Mbak Ota, sedikit mungkin saya sedikit menambahkan ya. Oke. Tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian dari tahun 2018 yang hampir 40%, sekarang tinggal 29%, Mbak. Dan sektor pertambangan dan penggalian yang naik. Nah, ini menarik nih. Ini menarik nih. Mungkin Bang Ota tuh bisa tuh. Kemana nih? Faktornya apa nih? Kok IWIP lebih daya tariknya lebih tinggi dari pertanian? Coba lihat di pertanian ada naik 0,sekian%. Memang seperti itu. Petani yang berbicara sekarang sudah nggak mau nanam, mau nggak mau kita harus mencari petani baru. Seperti itu yang jadi keluhan di sana. Mungkin ini jadi tanggung jawab semua nih, semua kalangan, baik masyarakatnya, pemerintah dan sebagainya harus jadi tanggung jawab bagaimana kita merubah mindset orang yang dulunya petani padi, sekarang karena udah ada pekerjaan lain, mereka udah nggak mau nanam padi, mau nggak mau pada seperti itu ya. Coba dilihat lagi, diperiksa lagi Pak Aidil. Kalau saya tidak salah lihat angkanya, tenaga kerja di sektor pertanian naik dikit ya? Naik dikit yang tahun ini, tapi dibanding 2018 jauh turun. Turun. Iya, dari 2018. Migrasinya kemana? Apakah itu migrasi ke tambang? Saya tidak percaya mereka migrasi ke tambang. Bisa jadi. Tapi karena kalau industri tambang juga, ada naik. Sektor jasa juga naik. Tambang ini kan problem kita sudah sejak awal. Kalau Pak Aidil dan Pak Eko barangkali baru di Maluku Utara ya. Sebenarnya BPS dengan Bank Indonesia itu sejak awal kita sudah memberikan message kepada pemerintahan lokal tentang model perubahan model pembelajaran. Pada kelompok kita sama-sama tahu kita akan menghadapi yang namanya bonus demografi. Kita udah kenalin ini keadaannya. Nah, kita sudah mendeteksi dari 2019, kita sudah diskusinya sudah sangat ketat mengatakan bahwa kita bakalan booming industri nih. Tolong disiapin. Nah, kalau begitu kita minta model-model vokasi. Kita ingin menggerakkan BLK. Saya turun beberapa kali ke teman-teman di halte untuk membicarakan bagaimana kita bikin model pelatihan vokasi untuk mendukung di sektor pariwisata misalnya. Pak Eko, ternyata di Kemenaker itu ada ketentuan tenaga kerja asing wajib berbahasa Indonesia. Mereka model sit ada 2 minggu sit in, 2 minggu. Nah, ini kan bisa menjadi program pembelajaran bahasa Indonesia, tetapi kaitnya dengan pariwisata. Kelompok ini tidak disiapin. Ini diskusinya di 2019 ketika mendapat signal bahwa akan ada program hilirisasi oleh pemerintahan Jokowi. Tapi tadi lagi, kita ini kan problem di sektoral. Kita ini kan problem di gila-gila membangun infrastruktur yang sesaat kita lupa membangun konsolidasi ternyata jauh lebih mahal. Nah, itu problem kita di pemerintahan lokal. Cuma kan Pak Aidil nggak berani ngomong kan. Mestinya Pak Aidil juga berani ngomong bahwa growth ekonomi kita ini kan growth yang kita tidak dapat apa-apa. Kebayang kita cuma 17 triliun. Padahal kita lihat dananya ekspektasi kita mestinya tidak 26%. Kita mestinya tumbuh di atas 70%. Kalau kita tahu cara mengelola. Problemnya kita tidak tahu cara mengelola. Akibatnya kita hanya ada di 26%. Saya tidak puas dengan 26%. Saya mesti lebih puas kalau dia ada 60-68%. Tetapi kita tadi pertanyaannya bagaimana kita membuat dia jadi inklusif. Ya. Kalau kita mau jadikan inklusif, kita butuh teman-teman di perbankan. Kita butuh teman-teman di Pemda. Kasih longgar dulu IMB. Agar kita bisa narik uang dari perbankan. Kita gerakan di sektor swasta. Agar yang di bawah itu mereka kecipratan dapat sesuatu. Saya terpaksa mesti bilang nih maaf Pak Aidil dan Pak Eko. Fenomena ini kan sebenarnya sama dengan kami menemukan fenomena yang sama di periode 90-an. Di 80-an.
kami pernah booming dengan yang namanya industri kayu di zaman pemerintahan Soeharto. Kami tumbuhnya luar biasa. Dua industri besar kami di Mangoli dan Sidangoli sebelum masuknya Newmont emas di Halmahera Utara. Kami punya pisang yang ekspor keluar di Galela. Tapi Bapak tahu ketimpangan itu terjadi pada tahun 2099. Kami bunuh-bunuhan. Nah ini yang saya takuti. Jangan lagi ada industri, jangan lagi overshot ekonomi kita yang biasnya ke sosial. Karena kita semua belajar kalau ketimpangan sosial, melebar kebodohan, itu potensi diganggu-ganggu menjadi tinggi. Nah, saya takut di situ. Saya tidak mau kejadian 99 itu berulang. Kalau begitu, ini harus kita ngotot. Kita bikin redistribusi ekonomi. Dulu kita sudah tahu di zaman pemerintahan Soeharto timpangnya luar biasa. Jakarta lagi bicara reformasi, kita di sini bicara saling bunuh-bunuhan, tarik parang dari parang antara kita, antara saudara kita saling bunuh. Anjlok minus kita di 14%. Dari biasa tumbuh 9 sampai 10%. Kita anjlok ke minus 14%. Ngeri betul itu. Nah, ketakutan itu sebenarnya yang saya tidak mau terulang lagi. Karena fenomenanya sama. Ini kan sama aja dengan dulu NHM masuk pertama, emasnya. Sama dengan Barito kok. Tapi Prayogo Pangestu pergi, kita juga bunuh-bunuhan, Bang. Nah, ini yang ngeri-ngeri sedap gitu. Kita mesti pikir jangan kita masuk di jurang yang kedua kali lagi. Kita pernah anjlok minus 14%. Sudahlah, terlalu sakit. Pak Aidil dengan Pak Eko barangkali nggak rasa. Kami adalah pelaku yang merasakan itu. Nah, kami tidak mau itu terulang lagi. Karena itu poinnya, berapapun growth, tapi kita butuh inklusif. Kalau tidak inklusif, ambil saja growth-nya. Saya sampai kalau kasar-kasarnya begini Pak Eko. Ambil saja nikel kami, tapi tolong tetap titipkan satu kami industri rempah agar negeri rempah ini dikenal ke dunia kembali hidup. Karena kita tidak bikin Seltidore Pak, kita tidak bikin bagaimana perayaan Magelhaens kalau moyang kami tidak memaksa dunia untuk datang atas nama cengkeh dan pala. Sekarang kami generasi yang memaksa Tiongkok datang atas nama nikel. Udahlah, jangan begini lagi. Kita perlu cari pola agar kita hidup bersama. Kita tidak perlu saling sikut. Tetapi kita juga jangan Anda terlalu gede, kita terlalu kurus. Mari kita sama-sama hidup bersama. Kita saling menopang. You butuh makan, tak siapin. You butuh ikan, tak siapin. You ambil nikel, tolong ambil juga kelapanya. Tolong ambil juga cengkehnya. Jangan nikelnya doang, kelapanya dibuang. Matilah kami. Nah, itu yang butuh keseimbangan. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih, Bang Wotan. Ternyata banyak hal yang perlu untuk kita ketahui juga dari diskusi ini ya, agar kejadian di 80-an tidak terulang lagi. Jadi apa yang perlu kita lakukan seperti itu ya. Ini jadi gambaran kita bersama maupun pemerintah kita di Maluku Utara. Oke, mungkin saya berlanjut ke mention dari Geatrip. Indonesia ditolak WTO terkait ekspor material. Jadi, kalaupun nanti gagal banding, bagaimana tuh imbas ekonominya? Mungkin Pak Eko ya bisa menjawab ini ya, terkait dengan imbas ekonomi dari adanya penolakan dari WTO. Ya, saya sih nggak perlu terlalu khawatir ya, Sobat Galesang, karena kan itu ranahnya di politik ya, dan impact-nya ke real sektornya dalam arti ke ekspor dan produksi itu nggak jangka pendek gitu. Jadi nggak langsung sekarang dilarang terus tiba-tiba besok berhenti, nggak gitu. Karena bisnis juga punya hitung-hitungan kan, mereka punya kontrak, kemudian ada prospek ke depan. Jadi itu bukan kejadian yang akan terjadi dalam 1-2 hari gitu. Itu masih lama prosesnya. Dan karena hilirisasi itu pemerintah sekarang itu sangat komit dengan hilirisasi, saya pikir pemerintah masih akan semaksimal mungkin melindungi kepentingan itu gitu. Jadi meskipun di luar sana diprotes, tapi masih akan dilindungi sampai dengan kita mampu gitu memproduksi. Niatnya kan produksi hilirisasi sampai mobil listriknya ya, bukan hanya sampai nikelnya, tapi atau nikel utuh bukan, tapi sampai baterai listriknya gitu. Ini yang dikehendaki oleh pemerintah.
Makanya ini proses yang panjang, perjuangannya panjang, dan memang sayang kalau dilewatkan oleh Maluku Utara. Dan yang tadi Pak Oto sampaikan, kejadian seperti itu bukan hanya di Maluku Utara, di banyak tempat juga terjadinya seperti itu. Nah, pemerintah dan masyarakat peluangnya. Itu kegagalan yang terjadi di banyak tempat, banyak daerah, gitu ya, banyak waktu dan di lintas waktu begitu. Nah, itu memang PR kita bersama. Tadi Pak Ota juga sudah menyampaikan, Pak Aidil menyampaikan bahwa nggak bisa kebijakan itu satu pikiran orang satu gitu, tapi harus sama-sama. Dan itu juga yang jadi pesan kami dari Bank Indonesia, bahwa 2023 itu kondisinya nggak bagus bagi kita gitu ya, karena di luar sana kondisinya nggak kondusif gitu. Di luar negara kita bukan negara tertutup, kita juga bekerja sama dengan negara lain, kita juga ekspor ke negara lain, berdagang dengan negara lain. Di luar sana kondisinya nggak bagus gitu, sehingga yang kita butuhkan adalah sinergi, kebersamaan. Jadi nggak bisa tadi satu-satu. Misalnya tadi bangun pertanian ya harus end to end berpikirnya gitu. Sampai pasar ya, sampai pupuknya ya Pak Ota ya, susah sekali dari pupuk ya Pak ya. Itu harus dipikirkan semua gitu, bagaimana caranya gitu. Bahkan bukan hanya pupuknya, tadi logistiknya yang Pak Ota bilang, gimana caranya harganya kok bisa beda jauh, berapa kilo udah beda jauh, itu juga tata niaganya harus dipikirkan gitu. Kemudian juga SDM-nya, tadi kan kita bagaimana mengubah, Mbak Caca yang bilang, bagaimana mengubah mindset dari pekebun menjadi petani gitu. Percuma aja kita kasih fasilitas lahan, kita buka irigasi, kemudian kita kasih asintannya, kasih bibit bahkan, tapi kalau nggak bisa bertani, karena pola bertani dengan pola tanaman pangan, hortikultura dengan kebun itu beda sekali gitu, sehingga harus ada perubahan mindset. Nah itu kan berarti lintas OPD, lintas kementerian, lintas departemen lah gitu. Dan kita ini yang diajak Mbak Caca bicara malam ini semua orang di luar ya. Ya Pak, Bang Ota, itu orang di luar semua. Bank Indonesia di luar itu, Pak Aidil di luar itu, Bang Ota juga di luar itu. Tapi kami semua concern dengan itu, gitu, bahwa ini harus kita bereskan gitu. Jangan sampai berulang lagi masalah-masalah ini. Dan tadi yang Bang Ota juga sampaikan, dan kami jadi sangat concern saat ini adalah inflasi. Dan inflasi khususnya pangan. Kenapa? Jangan sampai tadi gara-gara perut lapar krisis kita, dan itu terjadi di negara lain. Ya kan, kalau kita baca berita di negara lain terjadi loh saat ini, di negara lain itu sudah terjadi gitu, karena lapar, karena harga bahan pokok naik, orang jadi social unrest gitu, jadi nggak benar secara sosial, banyak keributan gitu, banyak demonstrasi segala macam, stabilitas ekonomi jadi terganggu, stabilitas politik amat terganggu gitu, dan itu sangat tidak kita inginkan. Dan resiko kita tinggi di Maluku Utara karena kita sampai saat ini, tadi yang Pak Aidil bilang, kita defisit produksi berbagai komoditas gitu, sehingga besar resiko kita. Yang tadi Pak Oto sampaikan, risiko kita terjadi ketidakpuasan masyarakat, kemudian terjadi social unrest itu cukup tinggi di sini, karena memang kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, dan kita bergantung pada daerah lain, yang daerah lain juga mungkin kondisinya susah gitu. Sehingga itu tantangan yang harus kita solve. Makanya Bank Indonesia bergerak bersama pemerintah secara terpusat gitu ya. Ayo, gimana caranya kita bisa meningkatkan produksi tahun depan. Karena kalau kita tidak jaga perut kita, tidak jaga makanan kita, maka inflasi kita akan terbang juga, sama dengan negara-negara lain gitu. Dan di Maluku Utara, isunya lagi yang Pak Aidil belum lama rilis tuh, daya beli kita nggak seberapa ya Pak Aidil ya. Udah harga kita tinggi, daya beli kita kalau di IPM ya Pak ya, di IPM itu kan ada indeks yang pengeluaran ya Pak ya. Itu daya beli kita di Maluku Utara termasuk rendah se Indonesia. Udah harga tinggi daya beli turun banget tuh. Daya beli rendah, itu kan bahaya sekali. Makanan nggak ada. Mungkin karena udah nggak punya uang kali ya. Kan lucu-lucu Pak, lucu-lucu Pak Eko. Pak Aidil bilang daya beli kita turun sampai 0,8. Tapi kok Bank Indonesia meningkat tabungannya gitu loh. Tabungan pihak ketiga kok banyak. Padahal Pak Aidil bilang pengeluaran konsumsi rumah tangga kita turun.
Siapa yang nyimpan uang banyak gitu ya? Itulah, Pak. Itu yang nyimpan Bang Ota tuh. Kok BPS-nya ngomong nurun 0,48, tapi Bank Indonesia-nya kecipratan banyak pihak simpanan pihak ketiga. Sopo ya yang punya uang banyak gitu ya. Oke, baik. Baik, terima kasih. Ini ada mention lagi dari Anissa Sodominggu terkait dengan isu resesi ekonomi di tahun 2023. Sejauh mana kesiapan Maluku Utara terkait hal ini? Mungkin dari BPS kali ya bisa menjawab terkait dengan kesiapan resesi ekonomi di tahun 2023 seperti apa? Apakah ekonomi kita akan makin tumbuh, makin baik, atau seperti apa nih? Kita lagi krisis ya. Kalau pertumbuhan ekonomi kita sebetulnya kalau masih ada smelter yang baru, ya tetap baik gitu. Mas mau apapun tetap baik. Tetapi kalau kita lihat, kita keluarkan tambangnya itu, kita keluarkan industri tambangnya itu. Lah, itu inklusif apa tidak kata-kata Pak Ota tadi, hubungannya dengan kemiskinan, hubungannya dengan penurunan kemiskinan dan lain-lain ada nggak gitu. Tetapi apakah ngaruh? Ya tetap nggak ngaruh kalau kita karena pasar kita hanya satu, Tiongkok. Ya. Hanya satu. 98% ekspor kita nikel itu Tiongkok. Kecuali kalau Tiongkok dikepung negaranya habis, ya kita nggak bisa ekspor, itu aja. Tapi kalau selagi ekspornya masih nikel, Tiongkok terima, aman. Pertumbuhan ekonomi nggak ada ngaruh. Tumbuh ya. Aman. Iya. Artinya Pak Aidil mau ngomong begini. Pertumbuhan mulai ekonomi Tiongkok yang dapat. Bukan saya ngomong ya. Lu Bang Ota mulai nih. Jangan diplesetin dong. Bahaya saya. Kalau pemerintahan lagi. Bang Ota yang ngomong nih untuk pemerintah provinsinya. Oke, mungkin ada satu mention lagi ini untuk ketiga narasumber kita. Jadi ada dari Gayatrip lagi nih, area tambang 5.0 ya. Area tambang 5.0 akan dampak terhadap penguasaan teknologi dan akan dampak PHK yang kecil. Ya, artinya bahwa ternyata nanti ketika orang membutuhkan kehidupan atau saya sudah tidak membutuhkan, apakah skema yang akan dipakai menurut bapak-bapak, menurut ketiga narasumber tersebut terkait hal ini, terkait dengan teknologi yang tinggi kemudian sudah tidak dibutuhkan. Ini Bang Ota nih yang di ini Bang Ota nih. Ini yang bisa jawab Bang Ota. Kalau saya sama Pak Eko angkanya saja, kalau sudah kebijakan lari-larinya kemana, Bang Ota nih. Anak-anak di situ ya. Saya ini cuma bisa ngamatin doang, ini kok keadaannya kayak begini ya. Pak dibilangin kaya kok miskin ya. Tapi kok Pak Aidil ngomong aku bahagia loh. Kalau perubahan teknologi tidak bisa dihindari, kita butuh mengintegrasikan. Problem kita masih di SDM kita. Kecepatan kita katanya ada tol langitan, tapi memang kalau Pak Eko mau catat harga pulsa itu kita sama Manado aja beda kok. Kita lebih agak sedikit mahal daripada Manado ya Pak Eko ya. Kan Pak Eko kan dari Manado tuh. Coba ikut harga pulsa Manado sama. Operatornya lebih sedikit sini Pak, agak-agak monopoli dikit. Iya, ada agak monopoli dikit. Akhirnya marketnya tidak. Nah, problem di Maluku Utara itu kan kartel Pak. Kartelnya terlalu banyak. Akhirnya kita jadi tidak efisien. Tapi kalau perubahan teknologi, adaptasi teknologi, memang kita memulai mestinya dari pendidikan. Di sektor pendidikan kita belum berbenah.
Jadi mesti juga ada insight nih. Jangan tolong bangga sama pertumbuhan ekonomi. Di problem kita di human-nya. Manusia kita memang di soal pendidikan kita tidak pernah happy. Baik di kalau Pak Eko baca Kompas kemarin, konsumsi kita malah paling rendah untuk pola konsumsi sehat. Harga kita paling mahal sudah pasti, kita sudah sekarang saja kalau kita buka data Bank Indonesia, data Kementerian Perdagangan, yang merah itu Maluku Utara pasti merah. Merah itu artinya harga yang paling mahal se-Indonesia. Jadi akhirnya, mohon maaf Pak Eko, saya itu nggak nyaman-nyaman bicara inflasi. Opo-opo tuh inflasi, orang kita udah mahal kok, masih ngomong inflasi. Bukan itu Bang Ota, ini kita harus bicara inflasi, bicara pahit, karena harga kita udah mahal. Kalau ditambah inflasi lagi, jadi berapa? Habis, daya beli turun, habis. Tapi Pak Aidul nggak enak, tapi ngomong ke kita bahagia. Ternyata syukur itu ada di masyarakat Maluku Utara. Masyarakat Maluku Utara itu semangat syukurnya yang tinggi. Kebahagiaan. Hubungan kekerabatan itu nah makanan lokal-lokal kita ini juga belum bergerak. Kita masih bisa kompensasi. Jadi tadi kalau mau tanya resesi 2023, jangan kata resesi, kiamat pun Maluku Utara masih aman lah. Kita masih happy aja, kita masih tetap bahagia. Aman selama semua kita masih ada ya. Ya, kalaupun IWIP industri tambang Tiongkok yang tadi 99% mereka berhenti pun, kita masih grow di atas nasional. Ya. Kan datanya begitu kan, kita copot si tambangnya kita masih 5, kan? Ya. Kita masih tetap di atas nasional. Katakanlah mereka pulang lah. 6,17. 6,17. Nasional baru 5. 5. Nah, tapi yang 6, itu rada inklusif. Nah, problemnya, kenapa hambatan infrastruktur kita juga lucu-lucu kan? Kalau BPS bilang pertumbuhan ekspornya di atas 100%, ada sampai 300% month to month atau kuartal per kuartal itu. Tapi kok lucu Pak, pertumbuhan dana DBH kita, dana bagi hasil atas sumber daya alam kita, kok naik nggak gede-gede amat. Padahal bukan kita dapat dari situ. Bang Ota terus nggak mengalir tuh. Lah iya kan kita mesti hitung kompensasi dong. Barang kita diekspor, ekspornya naik 300%, DBH-nya naik 15%, 10%. Ini opo ini cara hitungnya bagaimana? Pak Aidil yang salah atau Sri Mulyani yang salah ya? Sehingga angka kita kok jadi begini begitu. Nah itu sumber hambatan kita dari sisi fiskal kita, untuk expand fiskal kita tidak jadi tumbuh. Jadi rata-rata uang mengalir kita dari APBN dan APBD yang 15 triliun itu bergerak tidak efisien juga. Ini juga keluar terlalu banyak juga. Jadi kalau bisa bilang Caca bisik-bisik ke Pak Bupati, Gubernur dan Wali Kota sama anggota Dewan, kurangi dong perjalanan dinas biar uangnya mengalir ke bawah. Oke, ini hanya Bang Ota yang bisa ngomong ya. Iya. Nah, iya benar begitu. Daripada nyumbang ke Jakarta, bayar hotel di sana dapat PAD dari hotel 10%, mendingan ke Morotai, nginap di hotel di Morotai biar Morotai dapat. Nah, SP-nya harus dipikirkan itu juga di sisi fiskal tentunya. Nanti kita tanyakan ke Pak Gubernurnya. Ini mesti ganggu semua orang biar mau inklusif. Ternyata banyak ya. Oke baik, terima kasih. Kita masih ada waktu tersisa 20 menit lagi nih Pak. Masih ada satu pertanyaan lagi yang saya bacakan, ini merupakan pertanyaan terakhir ya. Waktu kita tersisa 10 menit lagi. Oke, ini dari mention dari Sri Hatari 1990. Maaf Bapak narasumber, boleh tanya, pertumbuhan ekonomi Maluku
Maluku Utara tertinggi, tapi kemana uangnya lari? Sarana prasarana di Maluku Utara sangat minim, bahkan BTS jaringan tidak ada di beberapa daerah. Ini siapa yang mau jawab? Kayaknya Mbak Ota lagi nih. Udah dijawab malah tadi. Lalu pertanyaan itu kita dijawab nih sama Bapak terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi nih. kalau ekspor Pak Aidil. Pak Aidil yang ngomong ekspornya, uang ekspor itu kemana? Kan Pak Aidil yang tadi ngomong 99% ke Tiongkok, marketnya ke Tiongkok. Bang Ota, kalau Pak Eko sama Pak Aidil ngomongnya data-data doang nih. Mereka paling nyampain data yang udah ada. Mungkin Pak Otan bisa kompor-kompor dikit lah ke pemerintah pusatnya. Nah, ini kalau mau main pelan-pelan ya, saya ngitung satu-satu ya. Ya. Kalau uang 15 triliun yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota dan Provinsi, plus minusnya ada sekitar 5 sampai 6 triliun masuk Jakarta. Artinya dia pulang kampung. Kan Jakarta udah ngirim nih atas nama dana transfer, dia pulang kampung. Atas nama konsultasi, atas nama gigi sakit, atas nama rapat konsolidasi, macam-macam, pulang lagi ke Jakarta. Nah, uangnya ke situ. Di sisi fiskal. Apa yang perlu dilakukan pemerintah kita? Saya akan cium tangan Pak Gubernur dan Bupati jika dia menyatakan tahun 2023 saya konsolidasikan dan tidak bisa orang ke Jakarta. Kita semua harus online. Maka akan uang mengalir ke dalam. Saya cium tangannya kalau dia mau bikin begitu. Ya, uangnya harus mengalir ke dalam ya. Ya. Yang kedua, barang konsumsi kita yang tadi dibilang juga sama Pak Eko, petani kita memberikan short terhadap petani di Sulut, di Sulsel, telur ayam dan macam-macam kita belanjakan ke situ. Itu yang membuat uang kita keluar, termasuk Jawa Timur. 85% barang konsumsi kita kan kita ambil dari luar. Artinya uangnya keluar, barangnya masuk. Yang ketiga, tenaga kerja yang kita dapat gold yang 27 itu buruh kita dapat yang konsumsi masuk ke Galela, masuk ke Tobelo, masuk ke Makian atas nama transfer, tapi rata-rata transaksi yang keluar dari ATM di Halteng itu ternyata setoran masuk ke Ternate dan langsung keluar. Itu dari tenaga kerja, artinya tenaga kerja di sektor tambang masih didominasi migran. Tentunya kita tidak bisa salahkan, kok kenapa orang dari luar? Kita bicara Indonesia, kita tidak bisa bicara kotak-kotak begitu. Kita yang tidak menyiapkan manusia kita untuk berkompetisi. Kita masih gagal di soal menyiapkan SDM. Nah, kita mesti dikonsolidasikan di situ. Kita punya alat berat untuk angkut alat berat saja. Kemenaker sudah siapkan alatnya saja, tidak banyak juga yang mau ikut. Nah, kita ada problem di situ di soal itu. Jadi kalau tanya dari mana uang keluar, kurangi perjalanan dinas agar fiskalnya ketahan di dalam, spendnya ke dalam. Yang kedua, siapkan fasilitas agar kita menanam. Kita sudahi beli fofoki di Sulut, kita sudahi beli tomat di Sulut. Mari kita beli ke Galela, kita beli ke Morotai, kita beli ke Wairoro. Kita beli ke Jelolo. Kalau kita mau menyiapkan infrastrukturnya dan menyiapkan anunya. Problem kemudian, orang Jelolo mau tanam kangkung tapi dia tidak punya gudang freezer. Akhirnya gagal, jual sangat tinggi, resiko marketnya terlalu besar. Ternate saja Gambesi bawa jual kangkung di Gamalama, jam 6 sore sudah buang kangkungnya. Pemerintah tidak menyiapkan gudang freezer untuk kita bisa simpan produk untuk besok jual. Itu pun tidak ada, itu puluhan tahun kita bicarakan. Nah, kalau itu yang butuh kita nutup-nutup. Kalau kita tidak tutup pintu-pintu itu, ya uang tidak dapat ke kita. Karena petani kita tidak produktif, tenaga kerja kita tidak produktif, sehingga spending kita jadi keluar. Nah, kita tidak bisa tahan. Nah, kita butuh tahan, ya kita menyiapkan infrastrukturnya, menyiapkan manusianya, kurangi sedikit perjalanan dinas keluar daerah. Itu sudah dengan sendirinya menutup. Tapi kalau pemerintahnya minta sekali jumlah penerbangannya meningkat, ya susah.
Karena rata-rata perjalanan dinas per orang saya bawa 20-30 juta per orang, kali aja rata-rata penerbangan. Habislah uang kita. Yang menikmati ya Anies sama Ahok, mereka dapat untungnya. Padahal kita berharap itu ada di Tobelo dapat, di Sanana dapat, Taliabu dapat, karena orang-orang dari sini saling ketemu, saling interaksi. Nah, tenaga kerja kita juga. Saya kira di tiga pintu itu yang bisa saya jelaskan. Pintu yang lain Pak Eko sama Pak Aidil deh. Oke, baik, terima kasih. Karena kita sudah berada di penghujung acara live kita malam ini. Untuk solusi yang ditawarkan merupakan jalan terbaik adalah stop untuk keluar daerah. Ini bagi pemerintah provinsi, kabupaten, kota, semua yang mendengar di malam ini di Bincang Kalesang, Anda bisa kayaknya kurang-kurang lah keluar daerah ya, seperti itu ya. Oke, sebelum kita mengakhiri live kita di malam ini di Bincang Kalesang, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tertinggi, sektor pertambangan menjadi sektor utama, apa yang untuk siapa, seperti itu ya. Sebelum kita mengakhiri, mungkin saya akan meminta closing statement dari ketiga narasumber kita terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita saat ini. Mungkin saya duluan dari Pak Aidil, terlebih dahulu Pak Aidil. Silakan Pak Aidil. Oke. Pada dasarnya sebetulnya pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara itu tinggi, tetapi kita harus lihat dulu apakah sudah dikategorikan pertumbuhan yang inklusif. Jadi bagaimana hubungannya dengan kemiskinan, bagaimana hubungannya dengan pengangguran, itu mungkin yang bisa mendalami hanya Pak Ota itu, yang bisa meneliti ke dalam situ. Kemudian dalam kita melakukan kebijakan, harusnya kita harus mempunyai pola dan siklus. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh parsial atau satu OPD. Semuanya harus menjadi satu, sehingga apa yang dilakukan itu bisa juga berdampak terhadap masyarakat. Kita sudah meneliti bahwasanya dalam 1% kenaikan pertumbuhan ekonomi, hanya 0,01% menurunkan kemiskinan. Nah, untuk tumbuh sebesar itu kan tergantung apakah pertumbuhan itu akan punya pertumbuhan yang sifatnya berdampak atau tidak. Nah, itu tergantung dari itu ke dalamnya. Kalau saya kira ke dalamnya pasti Pak Ota bisa melihat ke dalam kalau kita bicaranya angka. Jadi gitu, sahabat Kalesang, terima kasih. Saya kira itu aja Mbak Anita. Selamat malam. Oke, malam. Terima kasih Pak Aidil, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. Kita beralih ke Pak Eko, Kepala Bank Indonesia Maluku Utara. Pak Eko, dipersilakan untuk closing statement. Iya, Sobat Kalesang, kita sudah diskusi cukup panjang mengenai pertumbuhan ekonomi kita, dan kenyataannya seperti itu yang tadi kita diskusikan. Pertumbuhan tinggi tapi banyak catatannya gitu ya, yang tadi Pak Aidil juga bilang bahwa tantangan kita adalah bagaimana inklusif gitu pertumbuhan tersebut, dan itu bukan barang baru. Banyak case tadi yang bisa kita pelajari, termasuk di Maluku Utara sendiri, bagaimana caranya kita bisa memperbaiki inklusivitas dari pertumbuhan. Yang kami ingin sampaikan adalah bahwa jangan terlalu pesimis. Ekonomi Indonesia ini masih sangat kuat gitu, masih sangat bagus. Kebijakan kita secara makro juga masih sangat safe gitu, masih sangat prudent, sehingga prospek kita tahun depan insya Allah juga pertumbuhannya masih cukup bagus. Jadi jangan khawatir dengan resesi, apalagi di Maluku Utara gitu. Tantangannya adalah bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan peluang ini. Jadi ada peluang pertumbuhan tersebut, ada peluang industri masuk, tapi bagaimana caranya kita bisa manfaatkan, dan untuk itu maka sinergi, lepaskan itu sekat-sekat birokrasi gitu ya, sekat-sekat kepentingan masing-masing. Coba kita bicara secara end-to-end gitu mengenai bagaimana kita memperbaiki kondisi dari sektor-sektor unggulan kita, khususnya yang di luar pertambangan dan industri pengolahan. Dan itu sangat challenging, tadi Pak Ota juga menyampaikan, bahkan sebenarnya peran pemerintah itu sangat penting ya Pak Aidil ya, karena dari pertumbuhan ekonomi kita secara nominal itu peran pemerintah itu mungkin bisa di atas 20% ya Pak Aidil ya. Yeah. Sangat penting. Yeah. Anggarannya sangat banyak tadi Pak Ota bilang gitu. Anggarannya 15 triliun itu baru pemerintah daerah Pak Ota, baru pemerintah daerah, belum APBN ya. APBN 10 triliun juga.
Jadi Belum dari APBN. besar sekali anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah di Maluku Utara relatif terhadap kapasitas ekonomi kita dari Maluku Utara. Sangat sayang kalau itu tidak bisa kita optimalkan, tidak bisa kita sinergikan untuk memperbaiki kondisi kita supaya lebih inklusif. Jadi pesan-pesan Bang Ota tadi saya kira sangat penting. Ayo kita duduk bareng, kita sinergi, kita selesaikan masalah satu demi satu dengan perspektif yang end to end, jadi nggak tersekat-sekat lagi. Itu mungkin. Terima kasih. Ya, makasih Pak Eko. Kita berlangsung ke Bang Otan, pengamat ekonomi Universitas Khairul Ternate, Maluku Utara. Bang Otan dipersilahkan untuk closing statement. Ya, kalau saya sederhana saja, andai kata Pak Aidil dan Pak Eko mempertemukan saya dengan Pak Presiden, saya cuma minta satu kawasan industri rempah saja. Kalau ada 4 industri yang Pak Presiden letakkan karpet merah, saya minta satu karpet merah saja untuk kawasan industri rempah. Taruh saja di Sidangoli agar bagian dari memacu pertumbuhan kota Sofifi. Dia menopang Sofifi untuk tumbuh. Karena Sidangoli punya pengalaman tentang industri kayu. Kalau bisa saya minta juga ke pemerintah pusat, andai kata saya bisa bicara, saya cuma minta tolong kami dibikin ruang renegosiasi ulang. Kalau 5 kontainer bisa nikel kami diangkut, tolong 1 kontainer kelapa kami. Tolong 1 kontainer cengkeh kami. Tolong 1 kontainer pala dan ikan kami. Karena ternyata pala, cengkeh, kelapa, dan ikan itu memiliki inklusif. Itu yang bisa mengatasi miskin. Pak Aidil mencatat angka kemiskinan dan nilai tukar petani sangat bergantung pada pergerakan harga kopra. Kalau harga kopra naik, NPP petani kita juga naik. Nah kalau begitu, kami ada di para-para. Andai kata pemerintah pusat dengar, tolong 1 saja. 2 itu saja. Udah nggak usah banyak-banyak deh, 2 saja deh. Kami punya kawasan industri untuk bisa mengelola produk turunan dari kelapa, cengkeh, pala, dan ikan dalam 1 kawasan. Tolong negosiasi ruang ekspor kami untuk 4 komoditi penting yang dinominasi masyarakat kami, karena kami punya struktur ekonomi sudah berubah dari struktur agraris ke industri, tetapi mayoritas rakyat kami bekerja di sini. Walaupun share-nya sudah turun ke urutan ketiga, yang puluhan tahun dia ada di urutan pertama, sekarang Aidil sudah bilang, bro, you sudah jatuh ke urutan ketiga. Yang pertama udah industri, tambang, pertanian, yuk prosot di bawah-bawah. Tapi di situ 80% rakyat Maluku Utara menggantungkan hidupnya. Tolong lihat kami di situ aja. Yang lain ambillah kalian. Nikmatilah kalian. Tolong titipkan kami pala, cengkeh, ikan, dan kelapa. Wassalam. Oke, baik. Terima kasih. Itu dia closing statement dari ketiga narasumber kita, yaitu ada Kepala Badan Statistik Maluku Utara, Indonesia, Reko Adirianto, juga pengamat ekonomi dari Universitas Khairul Ternate Maluku Utara, Mukhtar Adam. Ya, Sobat Kalesang yang sudah bergabung di Bincang Kalesang malam ini, jangan lupa tetap ikuti live terbaru di Kalesang Official. Tentunya pada Minggu dan Rabu Minggu Kalesang Kampung, dan malam Sabtu dan Selasa malam dan Bincang Kalesang yang terus bahkan update untuk live terbaru terkait dengan Maluku Utara khususnya. Terima kasih kepada narasumber yang sudah bergabung. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama. Ya, terima kasih Mbak Nita, Pak Eko, Makasih. Oda, Bang. Terima kasih. Makasih, Ya, Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Masih 2 jam lagi nih. Oke. Selekau masih 2 jam lagi, Selekau. Makasih.